Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum? Hari ini alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Yes. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan karunia-Nya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari materi pelajaran IPA yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang peredaran darah pada manusia gitu, beserta peredaran darah besar dan darah kecil ya. Nah, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja untuk pelajaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peredaran dua jenis peredaran darah pada manusia ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ peredaran darah pada manusia yang terdiri dari jantung, lalu kemudian pembuluh darah ya. Pembuluh darah ada 3 kan? Ada arteri, ada vena, dan kapiler, pembuluh darah yang kecil. Lalu kemudian ada darahnya itu sendiri. Darah terdiri dari 4 komponen ya kan? Ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah yang masing-masing punya tugas yang berbeda. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah tentang peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil gitu ya. Nah, sekarang antum perhatikan ke layar. Di sini di layar antum bisa lihat bahwa ada 2 jenis peredaran darah itu ya. Utamanya awalnya itu dari jantung ya kan. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri, itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, lalu seluruh tubuh, dan ada aorta. Aorta ini adalah pembuluh arteri yang paling besar. Pembuluh arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung. Berarti pembuluh darahnya yang paling besar ini, ya. Nah, kita lihat bahwa peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar. Ya, artinya apa? Peredaran darah besar ini yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, ya. Kalau kita lihat perjalanan darah dari jantung, ini peredaran darah besar yang dilalui oleh darah, ini ada dari bilik kiri, berarti dari sini ya, bilik kiri nih Kak, lihat. Nah, ada di sini bilik kiri, ini yang ditandai dengan warna merah. Ini peredaran darah besar yang ditandai dengan warna merah. Nih, lihat. Ini dari bilik kiri masuk ke mana? Masuk ke aorta. Aorta itu adalah, kemarin kan dari jenis-jenis pembuluh darah, aorta itu adalah arteri yang membawa darah keluar jantung. Ini banyak sekali darahnya. Jadi sehingga diperlukan suatu pembuluh darah yang besar, ya, kapasitasnya besar. Kalau paralon ukuran yang paling besar, yang paling gedenya, ya, karena darahnya yang ditampungnya banyak, gitu, sehingga harus lancar, lagi banyak-banyaknya. Lalu masuk ke kapiler seluruh tubuh. Ya, masuk ke kapiler ke seluruh tubuh nih, lihat alirannya. Nah, ini ibaratnya ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Lihat, kapiler seluruh tubuh itu artinya pembuluh darah kecil-kecil, ya, yang antum lihat yang warna hijau, yang warna merah, di pembuluh darah di tangan, di kaki, pokoknya dari aorta itu diedarkan. Ada cabangnya, ada rantingnya kecil-kecil, sampai masuk ke jari kaki, sampai masuk ke jari kaki, jari tangan, lain sebagainya, pokoknya ke seluruh tubuh ya. Awalnya itu dari aorta, awalnya itu dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh. Aorta itu ingat adalah pembuluh arteri yang paling besar.
Lalu masuk ke pena atas dan bawah ya. Pembuluh pena itu adalah pembuluh yang menuju ke jantung. Jadi ini nih ya, yang menuju ke jantung nih, yang berwarna biru. Pena itu yang berwarna biru ini nih, ini pena yang menuju ke jantung. Nah, nanti masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan. Ya, nih lihat kakak di sini kak. Ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ya, ke seluruh tubuh, balik lagi ya, masuk lagi ke jantung, tapi masuknya bukan ke bilik kiri lagi, masuknya ini ke mana? Ke serambi kanan, ke bawah masuknya. Jadi terpisah antara serambi kanan, serambi kiri dengan bilik kanan, bilik kiri. Itu disekat-sekat karena dia mempunyai fungsinya masing-masing dan berbeda-beda fungsinya. Ya kan? Nah, masuk ke serambi kanan, lalu kemudian nanti masuk ke bilik kanan dan seterusnya ya. Nanti ada di peredaran darah kecil, itu peredaran darah yang kedua. Gitu ya. Jadi diingat, peredaran darah besar adalah yang ke seluruh tubuh peredaran darahnya. Gitu. Jadi makanya disebut peredaran darah besar karena panjang jalurnya. Ya, panjang perjalanannya. Pertama adalah dari bilik kiri. Mana bilik kiri? Ada di bawah bilik kiri. Lalu masuk ke aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah arteri yang paling besar. Masuk ke seluruh tubuh. Lalu kemudian balik lagi dari seluruh tubuh masuk ke bilik kanan. Ya, masuk ke serambi kanan. Maaf, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Seperti itu. Sekarang kita lihat jenis peredaran darah yang kedua, yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, kalau antum ingat tadi masuk ke serambi kanan kan ya, dari seluruh tubuh. Nah, ini meneruskan. Peredaran darah kecil, perbedaannya apa dengan peredaran darah besar? Peredaran darah kecil, dia itu hanya perjalanannya ke paru-paru. Jadi nggak jauh-jauh amat, ya kak ya. Cuma ke paru-paru saja. Sedangkan kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh. Panjang perjalanannya. Kalau peredaran darah kecil cuma ke paru-paru. Jadi meneruskan perjalanan yang tadi, ya. Dari bilik kanan, tadi kan berakhirnya di serambi kanan ya, yang peredaran darah besar. Nah, ini diteruskan ke bilik kanan. Awalnya dari bilik kanan di sini yang biru. Jadi jadwalnya biru nih. Masuk ke arteri paru-paru. Arteri itu ya kan ada arteri ya. Ada arteri aorta yang dari jantung, ada arteri yang menuju ke paru-paru. Gitu. Jadi arteri itu ada yang ke paru-paru, ada yang ke seluruh tubuh. Nah, ini arteri, ini arteri yang menuju ke paru-paru. Lalu masuk ke pena paru-paru. Pena itu adalah pembuluh balik yang menuju ke jantung. Masuknya dia ke serambi kiri gitu. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, masuk lagi peredaran darah besar. Jadi gitu ininya. Perjalanannya. Lihat ya. Jadi perjalanannya gitu. Serambi kiri ya, masuk ke aorta, masuk ke seluruh tubuh gitu ya. Lalu kembali lagi melalui pembuluh vena, masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, lalu kemudian lewat ke arteri paru-paru, masuk ke paru-paru, lalu balik lagi ke pena, masuk ke serambi kiri ya. Masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri gitu. Itu perjalanan dari darah ya, makanya dibedakan menjadi dua. Peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, peredaran darah kecil ke paru-paru perjalanannya. Paham? Bentar dulu ya Bapak. Nah, jadi itu ya peredaran darah pada manusia. Terdapat dua jenis peredaran darah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah belum. Baik. Yang berikutnya akan kita pelajari adalah tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia atau yang biasa kita kenal dengan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja sih penyakit yang menyerang sistem peredaran darah?
Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa yang namanya penyakit itu selalu ada pada manusia. Dari mulai penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan, pada sistem pernapasan, begitu juga dengan sistem peredaran darah. Itu juga ada penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Nah, ini akan kita pelajari beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Di antaranya yang pertama adalah, antum bisa lihat di buku halaman 57 ya. Nah, di situ ada materinya. Apa saja sih penyakitnya? Nah, ini ada beberapa di antaranya. Apa saja? Jantung koroner misalkan, lalu stroke, lalu hipertensi, hipotensi, dan varises. Nah, jantung koroner ini adalah salah satu penyakit yang memiliki kematian tertinggi di dunia. Ya, jadi dengan penyakit jantung koroner ini salah satu penyakit yang menyebabkan tingkat kematian paling tinggi. Jadi masalah penyakit jantung ini adalah masalah yang gawat ya, penyakit yang ganas gitu, karena menyebabkan kematian yang paling banyak di dunia. Sekarang akan kita pelajari satu persatu. Apa saja sih penyakit-penyakit itu? Pertama, jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menuju ke jantung, itu daerah pena ya, yang menuju ke jantung kan. Kalau dari jantung itu pembuluh darah arteri atau aorta yang paling besarnya, tersumbat atau mengeras oleh lemak dan zat kapur. Nah, jadi seperti ini Kak ya, ininya darah yang menuju ke jantung yang dibawa oleh pena ya, itu kan membawa sari makanan. Ketika sari makanan yang antum makan itu mengandung banyak lemak, mengandung banyak kolesterol, maka bisa terjadi penyumbatan di dalam darah. Semakin banyak penyumbatan yang ada di pembuluh darah, maka aliran darah itu akan semakin sempit. Semakin sempit kan semakin kecil. Bayangkan kalau paralon misalkan ya, yang antum biasa pakai untuk mengalirkan air itu mempet. Nah, mapetan, tahu mapetan? Mapetan itu tidak lancar alirannya, ada kotoran di dalamnya, ya harus dibagaimanain, harus dibersihkan kan? Akhirnya menyebabkan genangan air nggak bisa ngalir. Nah, itu juga sama. Ketika ada kotoran ya yang berasal dari lemak, itu maka dia itu susah untuk mengalir, makanya jantung itu akan bekerja lebih cepat karena tersumbat oleh lemak dan kolesterol tadi. Karena kerjanya semakin berat ya, sementara kadar kolesterolnya semakin tinggi, kadar lemaknya semakin tinggi, maka penyumbatannya akan semakin besar, menyebabkan jantung akan bergerak semakin cepat lagi. Nah, suatu saat jantung itu sudah tidak kuat lagi memompa karena saking banyaknya kotoran yang tertumpuk, akhirnya dia kecapean dan terjadilah serangan jantung. Itulah yang disebut dengan jantung koroner karena penyumbatan pembuluh darah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi penyumbatan? Pertama adalah kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi ini sering memakan makanan ya yang berlemak, yang mengandung minyak, goreng-gorengan, bakso kayak gitu, mie itu mengandung kadar kolesterol yang tinggi. Diabetes mellitus ya, itu dari kadar gula yang tinggi, diabetes. Lalu kebiasaan merokok ya sejak dini, apalagi masih kecil, itu akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Suka lihat ya di peringatan itu bungkus rokok ya, merokok menyebabkan serangan jantung, kanker dan lain-lain. Nah, itu memang menyebabkan seperti itu. Lalu stroke ini adalah kondisi kerusakan otak yang disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan anggota tubuh ya. Nah, ini juga sama seperti jantung koroner. Tapi kalau jantung koroner mah itu adalah pembuluh vena ya yang dekat ke jantung. Tapi kalau stroke mah ini pembuluhnya yang ada di otak. Sama terjadinya karena penyumbatan. Kenapa bisa tersumbat? Karena di dalam darah itu ada lemaknya, ada kadar kolesterolnya yang tinggi sehingga aliran darah itu kurang lancar. Ketika kurang lancar akan pecah dan tersumbat sehingga otak akan kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan kelumpuhan, nggak bisa gerak ya. Ngeri penyakit stroke itu. Jadi penyakit stroke itu diem we,
orangnya. Sangat mengerikan. Lalu hipertensi. Hipertensi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi. Kenapa sih akibatnya? Karena sama tadi, penyempitan pembuluh darah. Jadi masih sama. Penyebabnya itu adalah biang keladinya itu adalah karena penyempitan pembuluh darah. Ya, dari ketiga penyakit ini tadi ya, dari mulai jantung koroner, lalu kemudian stroke, lalu kemudian sekarang hipertensi, itu adalah satu penyebabnya itu yang paling dominan, yang paling utama adalah penyempitan pembuluh darah sehingga jantung akan bekerja lebih cepat gitu. Jadi nilai tekanan darah tingginya itu sekitar 130 sampai 80 mm per Hg ya atau lebih. Lalu penyakit berikutnya yang menyerang sistem peredaran darah adalah hipotensi. Hipotensi adalah kebalikan dari tekanan darah tinggi gitu, berarti tekanan darah rendah. Nah, biasanya disebabkan karena kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi itu dari makanan yang kita makan sehari-hari gitu. Kurang ada gizinya, asupan nutrisinya. Misalkan makannya sama nasi aja ya, atau sama mie aja. Nah, itu berarti kekurangan gizi. Harus ada gizinya, harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya ya untuk mencegah penyakit hipotensi. Berikutnya, varises ya, varises. Varises ini merupakan penyakit yang disebabkan gangguan aliran darah pada pembuluh vena. Pembuluh vena itu pembuluh yang menuju ke jantung. Varises ini ditandai oleh benjolan keunguan pada kulit. Biasanya kalau antum lihat ya pada orang tua itu ya yang sudah yang sudah tua gitu. Kalau antum lihat di kakinya, di lututnya, di betisnya itu suka ada urat-urat yang bengkok gitu ya, urat-urat yang kayak cacing. Nah, seperti itu, benjol. Nah, itu adalah penyakit varises, benjolan keunguan pada kulit gitu. Disebabkan karena aliran darah yang tidak lancar. Ya, kenapa bisa aliran darahnya tidak lancar? Ya tadi, mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, mengandung lemak tinggi dan lain sebagainya. Nah, apa saja dampak buruk dari varises ini? Ya, atau yang menyebabkan varises ini antara lain, pertama bisa jadi karena terlalu lama berdiri. Yang berikutnya adalah karena kelebihan berat badan. Lalu kemudian memakai pakaian yang terlalu ketat. Ya, bisa jadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau antum punya pakaian itu jangan pakai yang sudah terlalu ketat, ya, yang longgar saja. Gitu, karena itu akan menghambat peredaran darah. Lalu yang berikutnya misalkan menumpangkan kaki saat duduk ya, jadi peredaran darahnya terganggu. Atau misalkan memakai gelang pada saat tidur ya, gelangnya yang ini ya, sampai merah gitu, kulit menekan. Nah, itu juga akan menimbulkan atau menjadi pemicu faktor tingginya terjadinya varises ya, begitu. Baik. Nah, lalu kemudian bagaimana upaya kita atau cara kita mencegah terkena penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah pada manusia ya, untuk mencegah tadi, mencegah hipertensi, mencegah hipotensi, lalu kemudian penyakit stroke, penyakit jantung koroner dan lain-lain. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama adalah dengan memakan makanan yang bergizi seimbang ya. Tadi udah dijelaskan sedikit bahwa antum itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, yang mengandung vitamin, yang mengandung mineral, karbohidrat dan zat besi ya, melalui makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi porsinya seimbang ya, terdiri dari nasi misalkan, lalu lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur dan segelas susu. Nah, itu merupakan makanan yang bergizi. Lalu kemudian berikutnya adalah berolahraga secara teratur dan jangan lupa melakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga. Dan setelah melakukan olahraga, melakukan pendinginan. Tujuannya adalah supaya otot
dan pembuluh darah yang ada di tubuh tidak kaku, tidak apa istilahnya, tidak stres gitu. Dipersiapkan dulu gitu. Lalu kemudian langkah berikutnya untuk mencegah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah adalah dengan menjaga kebersihan diri, misalkan mencuci tangan, ya kan, sebelum makan, lalu membersihkan ruangan, lalu dengan adanya sirkulasi udara yang cukup, ruangannya tidak pengap. Nah, lalu kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini yang penting nih, ya, istirahatnya harus cukup, tidak tidur terlalu malam, sering gadang misalkan, karena itu akan menentukan kualitas peredaran darah, terutama kualitas kesehatan jantung adalah dari beristirahat yang cukup, ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan antum dipelajari lagi di buku. Insya Allah nanti antum mengerjakan tugas yang bisa dilihat di bagian deskripsi video ini, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.